Selamat datang kembali di podcast Fakultas Bahasa dan Seni dengan saya Mukni Labib dan rekan saya. Najwa Aulia, selaku Duta Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kali ini di podcast ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang keren banget, yaitu narasumber yang memiliki prestasi di Eropa. Oke, narasumber kita kali ini berasal dari program studi pendidikan bahasa Jerman, sekaligus berhasil lulus seleksi untuk program double degree di tahun 2025 di HTWG Konstanz, Jerman. Dan saat ini kami sudah ditemani dengan kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Sahabat MBS bisa melihatnya. Udah ada 3 kakak-kakak keren dari Konstanz University. Yuk kita sapa dulu yuk sahabat FBS. Halo. Oke, mungkin kalau halo dalam bahasa Jerman kayak gimana Kak? Bisa halo juga. Kalau yang lain ada nih Kak, selain halo? Mungkin selamat siang itu guten Tag. Oke, mungkin biar kita sahabat FBS makin kenal lagi nih, kita kenalan dulu dengan kakak-kakak yang keren ini. Boleh mungkin disebutkan nama dan angkatannya serta perasaannya hari ini dalam bahasa Jerman kali ya biar keren. Boleh dari kakak yang cantik dulu sebelah sini. Okay, hallo allerseits, hallo semua. Mein Name ist Freda Maraya. Sie können mich als Freda nennen und ich bin in der Deutschabteilung 2022 und heute mir geht's es prima. Boleh Kak bahasa Indonesia? Nama saya Freda Maraya, teman-teman bisa panggil saya Freda. Saya dari angkatan 2022 dan hari ini saya perasaannya senang sekali. Salam kenal Kak Fede. Oke, mungkin boleh lanjut ke kakak cantik sebelahnya. Hallo allerseits, guten Tag. Halo semuanya, selamat siang. Mein Name ist Silka Azalia Sabrina. Sie können mich Silka nennen. Und gleich wie Freda, ich bin an der Deutschabteilung 2022 und ja, jetzt studieren wir im 6. Semester. Und ja, heute fühle ich mich sehr gut und sehr aufgeregt. Penasaran ini apa? Penasaran nggak? Penasaran. Oke, mungkin singkatnya ya nama saya Zilka Azalia Sabrina, teman-teman bisa panggil saya Zilka, sama seperti Freda, saya sekarang, di bawah program studi pendidikan bahasa Jerman tahun 2022 dan kami, sedang berkuliah di semester 6. Lalu perasaan saya sangat senang dan juga bersemangat untuk ada di podcast ini. Mungkin selanjutnya ya dari kakak-kakak yang ganti. Hallo semuanya, nama saya Rizky, mein Name ist Rizky. Und wie Freda und Silka gesagt haben, wir sind in 2022 Deutschabteilung. Und ja, ich glaube, das ist was. Oke, mungkin boleh dikasih tahu artinya Kak. Ya, kurang lebih seperti yang sudah diucapkan oleh Zilka dan Freda. Saya dari angkatan 2022. Ya sudah. Berarti ini di semester 6, 3-3-nya dari prodi Jerman juga ya Pak gitu. Wah. Oke, Oke. baik, pastinya sahabat FB sudah penasaran banget nih ya, dan juga bertanya-tanya gimana sih perjalanan mereka sampai bisa lolos ke program internasional ini. Mungkin double degree di universitas top di Jerman ya kayak. Iya benar banget. Karena kan tadi sahabat FB sudah denger nih, wah bahasa Jermannya lancar banget. Nanti kita bakal kulik juga nih tips-tips gimana sih cara belajarnya, terus juga lolos seleksinya bagaimana. Mungkin biar tanpa lama-lama lagi langsung aja kita tanya ya Kak. Langsung aja Kak, betul. Oke, biar sahabat FBS kenal dulu nih. Ini kan tadi programnya double degree ya Kak. Boleh dong dijelasin tentang program ini, kemudian nanti apa aja yang akan dipelajari dan nanti di sananya akan berlangsung di sana itu kegiatannya apa aja? Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya. Jadi program double degree ini seperti namanya double degree, kita ini, akan kuliah lagi di sana tapi sama-sama S1. Tapi bedanya kan kalau di sini kita lulus itu dengan gelar SPD ya, Sarjana Pendidikan. Di sana kita akan menggeluti bidang lain selain pendidikan yaitu, komunikasi ekonomi, lalu, manajemen dan juga pariwisata. Nanti ketika kita kuliah di sana, itu kita akan kuliah mulai dari semester 4 dan akan berlangsung sekitar 2 tahun. Jadi,
ketika kita lulus di sana, otomatis kita juga akan lulus di sini gitu. Ketika kita lulus, kita akan mempunyai 2 gelar. Jadi poin utamanya itu adalah ketika lulus kita punya 2 gelar, yaitu SPD dan BA atau Bachelor gitu. Terus apa aja yang kita pelajarin di sana? Mungkin Oke, Reda? sesuai namanya ya, Wirtschaft, Kommunikation und Management. Jadi nanti di sana kita akan mempelajari ekonomi, pariwisata, dan manajemen. Nah, di semester pertama atau tahun pertama kami tentu tidak langsung masuk ke pelajaran itu. Kami akan memperdalam dulu bahasa Jerman kami untuk menyetarakan dengan mahasiswa lainnya yang dari luar Indonesia, seperti itu. Kemudian nanti kami akan melanjutkan dengan perlahan-lahan melanjutkan ekonomi, pariwisata, dan sebagainya, seperti itu. Baik, mungkin kan tadi dibilang, begitu lulus di sana dalam 2 tahun, di sini juga lulus ya. Berarti, untuk bisa di UNJ ini gimana perkuliahannya? Untuk bisa sama-sama lulus itu? Apakah online atau Kakak bagaimana itu sistem nanti? Oke. Oke. Jadi, untungnya, saya lupa ya untuk sejak beberapa tahun lalu, tapi kita ini udah bebas skripsi di UNJ. Jadi kita tuh bisa milih antara mau skripsi di sana atau di UNJ. Dan memang sangat direkomendasikan ya lebih baik di sana, karena kita kan udah di sana ya terakhir, dan kuliah di sini kita otomatis sudah bebas gitu. Jadi udah nggak kuliah lagi untuk PKM, lalu nanti kan PKM kan sebenarnya wajib ya untuk kita, mahasiswa pendidikan. Tapi, eee alhamdulillah kita ini udah dibebaskan, digantikan dengan di sana itu kita akan diberikan tugas yang terkait dengan, pendidikan gitu. Misalnya membantu profesor di sana untuk menyusun, apa namanya, kurikulum dan sebagainya gitu. Jadi kita, ada pengganti PKM, makanya kita udah nggak perlu lagi, kita udah nggak wajib lagi PKM di sini. Jadi kita bener-bener setelah kita berangkat ke sana, di UNJ kita alhamdulillah udah selesai gitu. Tinggal nanti kita selesain skripsi di sana, kita pulang tinggal lulus gitu. Oh, berarti fokus di universitas di sana ya, kayak MI, untuk di UNJ udah bebas nih, Pak, nih? Ya udah pusat semester udah lanjut di sana. Oke, kalau boleh tahu itu kira-kira kalian itu berangkatnya kapan ya? Apakah di tahun ini atau tahun 2026? Untuk kami bertiga itu insya Allah akan berangkat di bulan September, di awal-awal bulan September. Tapi cuman ya kayak lu. Dan selama 2 tahun. Terus juga di double degree ini tuh kalian nyari sendiri atau dapat emang udah dikasih oleh prodi di bahasa Jerman? Jadi emang program double degree ini, sudah ada sejak dulu, jadi memang, prodi kita bekerja sama dengan universitas di Jerman tadi, jadi memang setiap tahunnya ditawarkan program ini kepada mahasiswa pendidikan bahasa Jerman, seperti itu. Oke, kan tadi karena ini programnya cuma 2 tahun ya, Kak, ya, untuk mengejar kelulusan juga double degree ini. Jadi sengaja mungkin apakah memang sengaja, dipilihnya nih semester akhir aja atau ada sebenarnya bebas semesternya kapan aja? Memang untuk program ini yang hasil kerjasama antara UNJ, PBJ gitu, Pendidikan Bahasa Jerman dengan HTWG di Konstanz, itu, ada persyaratannya. Jadi persyaratannya itu ya kami harus tempuh sampai 6 semester. Kenapa? Karena kan setiap semester itu kita belajarnya bertahap ya. Kita belajar bahasa Jermannya juga pasti bertahap, sampai di 6 semester 6 ini kita baru belajar udah sampai B2 bahasa Jermannya. Jadi ya harapan mereka tentu saja kita ini udah siap gitu untuk, kuliah di sana, tuh. Jadi memang di semester 6 gitu ditawarkannya. Baik, berarti memang ada keharusan untuk mempunyai sertifikat B2 ya untuk di pendidikan bahasa Jerman sendiri untuk bisa mengikuti double degree ini ya? Sebenarnya untuk program ini kami tidak diharuskan untuk memiliki sertifikat kebahasaan karena nanti untuk berangkat ke sana kami akan diberikan bukti, oleh pihak di Jerman itu bahwa kami sudah, melewati level B1 dan akan melanjutkan B2 di sana, seperti itu. Mungkin selain untuk, persyaratannya di semester 6 ada lagi nggak sih syarat-syarat lain? Terus juga mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan itu persiapannya apa sih, Kak? Kalau dari segi dokumen itu sejujurnya cukup banyak ya, Kak.
Nah, itu mulai dari yang paling umum aja itu paspor, lalu visum, oh iya, pik iya, maksud saya ada visa, lalu ada apa lagi teman-teman? Untuk, bisa mengikuti program ini kami juga harus, lulus semua mata kuliah dari semester 1 hingga semester 5, seperti itu. Ya, terus, sebelum kita ya seperti kayak program lain kita tentu saja ada tes ya. Jadi, ya itu pertama tentu saja wajib lulus tes gitu. Ada tesnya, kalau udah lulus baru kita siapin dokumen-dokumen kayak tadi, paspor, visa. Nah, sebelum itu tentu saja ada yang perlu kita siapkan kayak ijazah, transkrip nilai, dan ya gitulah kayak berkas-berkas buat ajuin visa gitu. Ada minimal IPK-nya nggak? Sejauh ini kita nggak pernah dikasih tahu ya, yang penting itu harus lulus semua mata kuliah, jadi nggak boleh ada yang ngulang. Kalau boleh tahu di tahun ini itu untuk, program double degree ini itu dipilih berapa orang ya untuk Bisnaker 6? Sejauh yang kita tahu sih sebenarnya tidak ada batasan ya Kak untuk siapa yang ingin mengajukan. Tapi kebetulan untuk tahun ini memang hanya kita bertiga. Gitu. Oke, dari tahun ke tahun pasti ada yang berangkat? Kalau Belum itu tentu. belum tentu karena kan tergantung dari seleksinya. Heeh, jadi sebenarnya mungkin tambahan nih, program double degree ini dari HTWG ini sebenarnya kan bukan cuman sama Indonesia atau UNJ doang ya. Jadi, dia tuh terbuka untuk negara di Asia setahu saya. Untuk saat ini tuh ada beberapa negara Asia yang ikut juga seperti Vietnam, Cina, terus Malaysia juga kemarin juga ada ya. Dan dari Indonesia itu ada perwakilan dari UNJ dan juga di UI gitu. Jadi dan kuotanya tuh 30 mahasiswa untuk satu Asia. Nah, dari Indonesia ya seberapa banyak yang lulus aja gitu. Oke, berarti, bisa dikatakan bahwa untuk persyaratannya itu, untuk semester 6 mahasiswa semester itu bisa mengajukan ya untuk, mengikuti ya tes, dalam program double degree tersebut ya? Iya, betul. Ya, berarti, sebenarnya bukan semester 6 doang tapi, harus sampai semester 6. Jadi kalau semester 7 itu juga masih bisa, semester 8 ya? Iya, semester 8 ya? Dan teman-teman semester 4 juga sebenarnya sudah bisa ikut untuk, eee, program ini tetapi berangkatnya tetap di semester 6 seperti jadi mereka, ketika mereka mengikuti program ini di semester 4 mereka hanya mengikuti, simulasinya seperti apa ujiannya dan seperti apa cara belajarnya, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu untuk di dalam program double degree ini itu tuh udah include beasiswa atau gimana nih, Kak? Nah, belum, jadi sebenarnya, dari yang kami ketahui gitu ya, dari informasi dari dosen dan lain, itu, beberapa tahun ke belakang gitu ya, pas masih awal-awal mungkin kerjasamanya, itu ada beasiswanya. Tapi sejak beberapa tahun lalu, itu dari angkatan 2020 seingat saya, itu mereka sudah tidak dapat beasiswa. Jadi, self gitu ya, apa ya namanya? Self funded, iya, biaya sendiri, gitu. Jadi, ya begitulah. Nggak bisa ditebak untuk tiap tahun apakah ada beasiswa ataupun enggak ya? Bisa jadi tahun besok ada beasiswa ataupun nggak ada. Iya, tergantung dari pihak, kampus di Jermannya. Tapi kebetulan di tahun ini mereka menawarkan lagi beasiswanya, tetapi dengan persyaratan yang berbeda. Untuk, beasiswa tahun ini diperlukan, dilihat dari ekonomi, itu dilihat dari golongan UKT-nya, seperti itu. Iya. Berarti kalau kita mau mengajukan beasiswa itu bisa ya, Kak? Bisa, jadi nanti akan ada seleksinya juga. Berarti yang pertama itu seleksi untuk lulus di konsensual dulu, baru mengajukan beasiswa. Kalau boleh tahu Kakak juga nyoba untuk beasiswanya nggak nih, Kak? Tentu. Kalian bertiga mencoba. Oke, mungkin seleksinya tuh apa, Kak, kalau bedanya dengan yang seleksi masuk ke Konstans ini? Kalau untuk seleksi yang masuk mendapatkan tempat studi di Konstans ini, itu ujiannya dibagi jadi 2, itu ada ujian, wawancara, maksudnya berbicara, sama lagi ujian tulis. Nah, kemudian kalau udah lulus 2 ujian tersebut, itu kan kita kan mengajukan beasiswa. Nah, itu lebih ke kita menulis, apa ya namanya? Ya, seperti motivation letter. Itu dalam bahasa Jerman. Tentu saja. Iya dong, Apalagi makanya Kakaknya lalu langsung Emang ya kayak iya mungkin,
sahabat FBS juga penasaran ya kan, tadi seleksinya banyak banget. Nah, berarti kalau misalkan wawancara itu langsung bertemu dengan pihak Konstansnya atau diseleksi dulu dari universitas? Jadi urutannya itu sebenarnya semua langsung wawancara gitu. Jadi memang kan tadi yang tertulis sama wawancara. Semuanya yang daftar itu mengikuti dua-duanya gitu dan langsung ketemu pihak, HTWG Konstans gitu. Jadi dan, tahun ini kemarin kita, melalui Zoom iya bukan Zoom sih, semacam Zoom, Webex ada, ya pokoknya secara daring gitu. Oke. Lalu pada pengen main nggak? Udah sih kayak Mungkin, tentang seleksi tadi San ya kan, banyak banget nih seleksinya. Oh, sebelum lanjut ini kan tadi kita nama universitasnya HTWG Konstans itu. Boleh tahu nggak sih Kak HTWG tuh ada kepanjangannya apa? Oh, boleh. HTWG, penyebutannya begitu, itu adalah singkatan dari Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih namanya? Universitas untuk teknik, ekonomi dan apa sih namanya? Desain. Ya, desain. Iya. Berarti Kakak kan tadi belajar tentang komunikasi, ekonomi, manajemen, dan juga pariwisata ya kan. Dalam 2 tahun itu kira-kira gimana sih Kakak bisa mengejarnya? Karena kan kita di bahasa ya. Ya gimana Kak? Sebenarnya dari awal tuh kita memang dipersiapkan untuk ke ekonomi gitu ya, maksudnya, bahkan ujiannya tuh ada 2, ujian bahasa Jerman dan ujian ekonomi gitu. Jadi, memang kita harus sudah bisalah ekonomi dasar gitu. Dan nanti di sana pun kita sebenarnya ekonominya tuh kalau dari yang kita dengar gitu ya dari, kakak tingkat yang udah di sana, ekonominya tuh ekonomi kayak ekonomi SMA gitu, tapi bedanya dalam bahasa Jerman gitu. Nah, kita akan belajar gimana gimana kita belajar ekonomi tapi pakai bahasa Jerman gitu. Berarti memang di prodi bahasa Jerman ini sudah disiapkan ya? Iya, dan ada mata kuliahnya juga sebenarnya Wirtschaftskommunikation. Baru nih. baik, saat di sana nanti kira-kira kepikiran nggak sih bakal, rencana tuh mau ngapain aja selain kuliah gitu ya? Apakah ingin memperkenalkan budaya Indonesia mungkin lebih baik atau terkait dengan bahasanya sendiri di Indonesia? Kita tentu selain kuliah ya, kita tentu ingin banget mencari kerja di sana untuk keberlangsungan hidup dan juga untuk, memperluas koneksi. Kemudian untuk memperkenalkan budaya Indonesia tentu kami juga ingin memperkenalkan bahasa Indonesia dan kebudayaan bahasa Indonesia. Kebetulan di semester ini kami sedang belajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi mungkin setelah kami, lulus mata kuliah ini di sana kami bisa sedikit-sedikit mengajarkan bahasa Indonesia ke teman-teman kami dan memperkenalkan kepada mereka bahwa bahasa Indonesia itu mudah dan kebudayaan Indonesia itu indah, seperti itu. Berarti ada rencana untuk kerja ya kayak build part time atau full tuh, Kak? Part-time sih, karena ya kan kita kuliah ya. Itu kuliah di sana itu, dari Senin sampai Jumat seperti kita di UNJ atau gimana? Atau punya schedule-nya sendiri? Setahu kami sih sama ya, Senin sampai Jumat, Sabtu itu biasanya libur harusnya ya. Karena, dari beberapa orang yang kita kenal di sana, karena kita sempat mengikuti tandem juga, kalau tahu tandem yang ngobrol dengan penutur aslinya, itu, eee, mereka itu Sabtu biasanya ada yang kerja gitu, kerja. Jadi ya kemungkinan besar ya Senin sampai Jumat, cuman beda-bedanya mungkin di mata kuliahnya aja sama kayak di sini gitu. Kalau tadi kan, katanya dari, negara-negara lain juga ada ya, berarti nanti kelasnya itu memang kelas internasional kayak Kak, digabungkan menjadi satu. Tapi, kira-kira ada tertarik nggak nih mau ikut kayak mungkin Persatuan Pelajar Indonesia di tanah, kira-kira ada nggak sih Kak di itu? Kita harus ada rencana mau ikut juga nggak? Banget, mau banget kalau ada kesempatannya. Iya, mungkin, tadi kan kita balik lagi ke yang jurusan ya Kak. Oke, jurusan kan tadi ekonomi, manajemen, sama pariwisata. Memang pilihannya hanya itu atau Kakak tertariknya di itu nih? Boleh mungkin satu-satu. Dan tuh
Sebetulnya jawaban kami akan apa namanya, emang kerjasamanya dengan jurusan itu gitu. Jadi kita pilihannya cuman itu. Dari awal memang ya kita tes ini untuk jurusan itu gitu. Jadi bukan kita pilih. Tapi ya tentu saja kami tertarik dong, ya kan. Dan kita juga kami kan di prodi ini juga belajar gitu ekonomi, walaupun sedikit-sedikit gitu ekonomi, pariwisata juga kita belajar namanya turismus. Terus ya manajemen belum sih, jadi kita ya belajar di sana. Dari karena udah lolos seleksi nih, ada nggak sih persiapan lagi gitu untuk di sananya nanti? Ada banget, ada Yang pasti untuk pakaian dulu sih. Untuk sehari-hari pakaiannya harus tahu apa karena kan di sana beda dengan di sini ya untuk cuacanya. Di sana kan 4 musim, kalau di sini hanya 2 musim. Harus punya jaket, lalu juga harus punya apa ini namanya? Penutup telinga. Di air warmer. Lalu apa lagi? Iya, persiapan berkas sih. Yang paling saat ini yang kami lagi sibuk tuh berkasnya. Karena kan sebenarnya dari bulan lalu ya kita persiapin 6 bulan itu mungkin terdengarnya tuh banyak gitu ya. Tapi setelah kita jalani tuh ternyata prosesnya tuh agak harus nunggu-nunggu gitu, kayak nunggu terjemahan ijazah, akta, terus transkrip itu kan nunggunya bisa 2 mingguan. Terus juga paspor kita kebetulan belum punya paspor jadi harus bikin dulu. Terus visa juga ngajuin kan nanti itu sebulan mungkin ya ada ya hal gitu. Jadi itu yang agak ribetnya. Tadi kan dokumen yang belum selesainya apa? Sekarang kami lagi menerjemahkan dengan pratranskrip dan ijazah seperti itu. Sama akta dan apostil ya kan udah beberapa tahun dulu ya mulai ada bill apostil untuk ngajuin visa. Apostil itu pengesahan dokumen Indonesia agar bisa diterima di luar. Atau dengan kata lain apostil itu sistem untuk pengakuan bahwa dokumen ini memang asli dari negara yang menerbitkannya. Begitu. Itu untuk meminta itu kira-kira kita butuh syarat lagi nggak nih untuk minta pengesahan itu? Mungkin sekalian sharing dikit ya. Ini kita juga lagi agak tadi sebenarnya lagi tuh lagi ngomongin juga agak berat sebenarnya di apostil ini karena kan kita tuh lahir kan udah lama. Akta kelahiran misalnya, akta kelahiran itu kita harus apostil dan ketika ada tanda tangan atau ada pejabat yang tanda tangan itu nggak terdaftar di Kemenkumham, Hukum dan HAM itu kita harus minta tanda tangan ke tempat akta itu dikeluarkan. Jadi kayak saya sendiri lagi struggle karena akta saya dikeluarkan di Jawa Barat di kampung saya Kuningan dan saya tinggal di sini gitu. Jadi harus ke sana. Jadi harus minta tolong keluarga gitu. Dan itu agak ribet memang tapi harus dijalankan. Iya, itu berarti merupakan tantangan juga ya olahraga seleksinya. Oke, mungkin udah sekitar cara-cara dan lainnya. Kita pengen tahu nih fun fact gitu ya pas pertama kali lolos seleksi tes double degree. Gimana gak boleh? Ini cerita dari Karis Kemulung ya kan. Apa tadi first impression? Fun fact. Fun fact-nya seperti apa nih? Aku bingung soalnya. Kita ada cerita lucu pas pengumuman seleksi ini. Betul. Jadi ini kan pengumumannya pas bulan puasa. Nah, jadi waktu itu kami selesai kuliah, kami main gitu kan ke Kelapa Gading. Kami rencananya di sana itu kan untuk buka puasa sama teman-teman yang lain juga. Selama di sana tuh kita nggak ada kepikiran tentang seleksi ini. Kita nggak nungguin kabar kapan pengumuman ini keluar gitu. Bentar kan itu kuliah hari Karena baru beberapa hari selesai. kita jadi nggak kepikiran kapan nih pengumumannya keluar gitu. Jadi kita kayak ya udah santai aja. Terus pas kita habis buka puasa, Zilka tiba-tiba bilang gini, guys, buka HP deh. Kalian di chat Hera Alfani nggak, dosen kita yang mengurus program ini? Kalian di chat Hera Alfani nggak? Terus aku dan Rizky kayak, hah, ada apa nih emangnya? Kayak deg-degan gitu kan. Pas kita buka, ternyata kita lolos saat itu juga. Jadi agak gimana ya, perasaan kita saat itu kayak gimana, campur aduk banget karena kita kan lagi buka puasa, lagi kayak santai sama temen-temen, terus tiba-tiba lolos seleksi double degree gitu. Jadi kita kayak
nggak ada pikiran kalau ada info itu tersebut. Awalnya kiranya kan kita, info biasa gitu ya dari dosen, tapi kok ini hasil forward gitu, hasil meneruskan dan full bahasa Jerman gitu. Pas dibaca pertama, ini apa sih maksudnya gitu, kayak ini bener nggak sih yang kita pahamin gitu, yang kami paham, kok kayak ragu gitu. Tapi setelah dikonfirmasi dibaca berulang kali, kita sampai translate juga untuk memastikan, oh bener gitu. Karena kalimatnya ya bukan secara langsung gitu kayak, "Selamat kalian mendapatkan kursi di sana," gitu, kayak dapat tempat di sana. Jadi kayak, wah oke. Kakak ngasih ke kamu. Apa udah kayak Karena ujiannya jujur agak sulit ya, dan sempat kayak kita tuh pas lagi ujian tertulis sempet diskusi juga kan, "Aduh kayaknya ini kita salah deh, yang ini udah pasti salah," gitu. Jadi kayak, "Aduh bisa nggak ya?" Gitu. Tapi ya udah, ternyata alhamdulillah. berarti dari materi-materi di perkuliahan juga membantu ya Kak, dan fasilitas yang disediakan di prodi. Jadi buat temen sahabat FBS yang tertarik buat di prodi bahasa Jerman itu boleh banget deh. Karena peluangnya besar banget ya Kak. Oh, enggak. Oke. Setelah mendengar proses seleksi, terus juga tantangan yang dilalui serta partisipasi dari dukungan keluarga dan juga teman-teman, pasti kakak-kakak memiliki banyak pelajaran baru ya, dan juga tips-tips buat sahabat FBS nih Kak yang mau menapaki jejak yang sama di kakak-kakak. Kira-kira ada tipsnya nggak nih Kak untuk biar percaya diri dan juga biar lolos seleksi double degree? Dari Rizky. Kalau dari saya tipsnya itu, mmm, untuk belajar bahasanya sendiri itu jangan capek-capek, karena itu memang pasti bakal kepake banget kemampuan bahasa Jerman. Dan juga kalau ada kesempatan seperti yang udah kami dapatkan ini, ya itu dicoba saja, hasilnya itu nanti ya belakangan. Jangan takut coba ya, tuh. Mungkin dari Kakak ada pesan juga nggak buat mahasiswa baru nih Kak? Iya, benar kata Rizky, jangan malas-malasan belajar bahasa Jermannya karena itu kepake banget. Terus jangan menganggap remeh mata kuliah lain kayak ekonomi, pariwisata, walaupun cuman di 1 semester doang dapatnya itu akan sangat berharga dan pelajarannya tuh bakal kepake banget. Terus, apa ya, oh iya, jangan terlalu takut untuk menggunakan bahasa yang kita pelajarin karena setelah kita ngalamin sendiri gitu ya, mereka tuh akan lebih senang kalau kita tuh dengan percaya diri, ngomong dengan apa ya, lancar gitu, jangan terlalu banyak berpikir karena selama mereka mengerti apa yang kita omongin ya itu udah cukup bagus tuh. Semangat terus. Jangan menyerah. Kakak ini biar semangat belajar buat cerita gimana? Aku sepakat dengan Rizky dan Zilka. Kalau kita belajar bahasa, kuncinya itu satu, dipakai terus dan jangan pernah dilupain. Jangan pernah ngerasa kita udah belajar ini nih, di semester selanjutnya lupain materi yang sebelumnya, jangan. Itu selalu akan kepake karena efeknya domino gitu. Dan betul Zilka bilang, kita omongin aja apa yang kita bisa selagi masih dapat dipahami oleh orang lain, seperti itu. Benar, berarti kuncinya juga harus dipraktekkan gitu ya di hari, jangan sampai lupa karena itu bakalan kepake terus apalagi dalam dunia kerja ya Kak, karena kan kita bidang bahasa dan seni ya. Betul. Apalagi belajar bahasa itu sangat susah ya. Kayak kita andalin dari dosen doang di kelas gitu ya. Ya, nembak kita sih. Iya. Ngobrol sama kakak yang ini bikin aku jadi termotivasi loh Kak. Karena kan untuk pasti mahasiswa baru juga merasa ya, wah kita fakultas bahasa dan seni tuh merasa kayak dipandang sebelah mata atau bagaimana gitu ya. Padahal sesuai dengan Mars FBS ya Kak, bahasa itu kita bermakna karena bahasa, kita berarti karena seni. Jadi kakak-kakak ini juga karena bahasa yang mampu mengantarkan ke Constance University. Keren banget. Oke, bener banget sih Kak. Banyak ilmu dan juga wawasan yang bisa kita dapat ya Kak ya setelah ini ya Kak ya. Dan juga mungkin terakhir nih Kak. Next ini. Oke. Oke. Terakhir mungkin
Mungkin Jadi dikesan. penutupnya tuh. Itu dia sahabat. Itu dia sahabat FBS bincang-bincang kita hari ini sama kakak-kakak keren dari program studi pendidikan bahasa Jerman, Kak Zilka, Kak Rizky, dan juga Kak Preda. Terima kasih banyak. Semoga cerita mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Jerman dan juga mahasiswa baru ya yang sedang merintis mimpi di UNJ. Boleh dong kita sama-sama bilang terima kasih dalam bahasa Jerman kali ya Kak. Apa nih Kak bahasanya? 1, 2, 3. Dak. Baik, untuk menutup, aku mau pantun juga. Boleh bantu cakep sama artinya ya, Wala? Oke, jalan-jalan sama si Sisi. Pulangnya mampir ke pasar ikan. Dari prestasi menjadi inspirasi, berkembang bersama demi pendidikan. Baik, untuk mengetahui info seputar Fakultas Bahasa dan Seni, sahabat FBS bisa mengunjungi situs IG FBS UNJ dan juga stay tune untuk dengerin podcast berikutnya. Karena bakal ada konten seru dan juga inspiratif lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mari kita bersama-sama melukis prestasi di FBS. Tetap semangat, Tetap berkarya, dan jangan takut untuk melangkah lebih jauh. Jumpa lagi sahabat FBS.